Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah salat subuh yang anda muliakan, bil khusus segenap pengurus Masjid Quba yang semoga senantiasa Allah tambahkan keberkahannya, dan jamaah sekalian, semoga Allah senantiasa jaga antum semua sehat walafiat, dan kita mohon kepada Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluh, semoga kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. InsyaAllah tadabbur pada pagi ini kita akan mengambil sebagian surah Al-Lail. Mungkin sampai ayat ke 11 atau 12 insyaallah. Surah Al-Lail termasuk surah Makkiyah yang diturunkan ketika Nabi posisinya di Makkah. Surah Al-Lail kalau lihat urutan di tartibus suwar di dalam Al-Quran, ini urutan yang ke 92. Adapun urutan turun wahyunya yang ke-9. Jadi Al-Lail lebih awal daripada Asy-Syams, ya. Asy-Syams yang ke-26, sementara turun wahyu urutannya Al-Lail yang ke-9. Secara bahasa atau dalam terjemah, Allah bersumpah dengan malam, ya, wal laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi cahayanya atau cahaya siang. Secara bahasa, lail itu bermakna hitam. Ya, kalau kita menyebutnya malam itu gelap, padahal dalam bahasa Arab lail itu hitam. Ya, lail itu hitam. Maka bisa diartikan secara bahasa segala sesuatu yang hitam itu adalah malam. Ya, segala sesuatu yang hitam itu malam. Jadi kalau jamaah sekalian usianya 70 tahun, rambutnya masih hitam semua, nah itu namanya masih malam itu. Dan kalau dikatakan hitam, ya, semua yang hitam itu pasti gelap. Tapi tidak semua yang gelap itu hitam. Ya.
Semua yang hitam itu pasti gelap dan tidak semua yang gelap itu hitam. Pernah antum menyebutkan ketika diselimuti dengan kabut yang tebal. Bilangnya apa? Bukan, gelap karena kabut. Padahal kabut itu enggak hitam. Warnanya apa? Putih, tapi bilangnya gelap nih kabut. Kemudian hujan saking derasnya sampai pandangan itu tertutupi. Kita mengatakan apa? Gelap, tertutupi apa? Air hujan. Padahal hujan tidak ada yang hitam. Sahih. Maka secara bahasa lail itu sebetulnya hitam. Sehingga segala sesuatu yang hitam itu pasti gelap, ya, dan gelap itu belum tentu hitam. Satu. Ada sebagian para ulama, kalau Anda bawakan Ibnu Katsir, bahwa dikatakan lail itu pada waktu turun ayat ini atau surah ini memang berkaitan dengan Abu Bakar Siddiq, ya. Bahwa Nabi alaihissalam ketika memandang ahlul Arab jahiliyah pada waktu itu, maka kondisi ya mereka dalam berinteraksi dengan Tuhannya itu, ya, menunjukkan jahiliyah. Makna jahiliyah di situ adalah menunjukkan kegelapan. Ya, maka sering kita bilang, ya, habis gelap terbitlah terang. Itu berarti wal laili baru wasyams. Lail itu gelap, syams adalah terang. Makna yang ketiga, orang Arab suka menyebutkan orang-orang yang akalnya tertutup karena minuman keras sehingga pandangannya menjadi menghitam, ya, dan gelap cara berpikirnya, maka ketika khamr diminum menyebabkan hal demikian, disebutnya oleh orang Arab adalah khamr ummul khaba'ith. Induknya segala keburukan. Nah, itu. Jadi khamr itu sebagai induknya, ibunya segala keburukan yang menyebabkan seseorang ba'dal minum khamr itu gelap, ya, pikirannya, ya, sehingga menjadi tidak seimbang dan lain sebagainya. Itu secara bahasa. Nah, lalu kemudian bila Allah menyebutkan demi malam apabila telah menutupi cahaya siang, ya, yang akan kita tadabburi sebetulnya gini temanya, al-juhudu la takhunu an-natijata. Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Atau juga ada yang dibalik, ya, an-natijatu la takhunu al-juhuda, ya, hasil itu tidak mengkhianati usaha. Biasanya mana yang sering kita baca? Usaha tidak mengkhianati hasil atau hasil tidak mengkhianati usaha? Usaha. Berarti al-juhudu la takhunu an-natijata. Usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nanti sebetulnya tadabnya itu. Anak baru membuka dulu dari awalnya. Ayatnya nanti di ayat kelima. Nah, kalau dikatakan di sini wal laili demi malam apabila telah menyelimuti cahaya siang. Kemudian kalau masuk kepada usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, ya. Allah bersumpah dengan penggalan ayat yang pertama, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Ya. Jam berapa jamaah sekalian yang dimaksud waktu malam itu pertama kali? 6, ya. Lebih mudahnya pakai bahasa puasanya maghrib. Pakai bahasa puasanya malam itu diawali dengan maghrib. Bila Allah menyebutkan demi malam yang menutupi
cahaya siang. Ini maghrib hari ini jam berapa? 18 lewat apa? Hah? 16.58? 17. Baik. Itu yang dikatakan maghrib itu, ya. Kalau Allah mengatakan demi malam apabila menutupi cahayanya, apakah ketika waktu maghrib masuk, ya, masih ada gak benda-benda atau apapun yang dilihat di waktu siang, atau masih ada yang terlihat gak? Ya, artinya secara rabun-rabun, misalkan pandang jalan, nenek-nenek masih kelihatan gak pas maghrib tuh? Nenek-nenek nih kelihatan. Kalau gadis, oh kelihatan. Ada lain. Ketika masuk awal malam itu masih ada sesuatu yang terlihat, ya. Kemudian bila masuk ausatul lail, tengah malam, masih kelihatan? Enggak. Kemudian masuk kepada akhirul lail, akhir malam, kelihatan enggak? Berarti sebetulnya ketika Allah bersumpah demi malam apabila menutupi cahaya siang, ini menunjukkan tobakoh, tingkatan. Karena malam itu punya tingkatan 3. Ada awal malam, ada tengah malam, ada akhir malam. Ini nanti akan masuk kepada usaha tidak mengkhianati hasil. Itu dulu. Awal malam, tengah malam, akhir malam. Itu dari segi jenisnya. Sifatnya Pak, beda gak sifat awal malam, tengah malam dengan akhir malam? Apa sifatnya awal malam itu Pak? Menunjukkan tidak menutupi semua yang ada di waktu siang. Nyatanya masih bisa dilihat. Ya, sifatnya tengah malam, ya memang sudah gelap, semuanya tertutup. Ya, sifatnya akhir malam gimana? Itu menunjukkan ada sedikit yang tersingkap untuk menyambut datangnya waktu pagi. Ya. Sekarang nuansanya, yang ketiga nuansanya, bedakah nuansa awal malam, tengah malam dengan akhir malam? Beda. Nah, gimana nuansanya awal malam Pak yang dirasakan? Masih biasa-biasa saja, seakan-akan kada waktu siang. Nah, tapi kalau nuansanya tengah malam gimana? Kalau tengah malam nuansanya sepi, kadang-kadang ya kalau ada orang jahiliyah mah katanya menakutkan, senyap gitu kan. Dan kalau ada yang masih gentayangan bahasanya itu, gentayangan itu kan enggak jin aja Pak. Kalau ada tiba-tiba jalan di keheningan malam bahasanya gitu kan, itu namanya gentayangan. Kadang-kadang aneh, kita nanya ada apa, ada yang sakit, ada urusan apa. Ini selain ronda ya, selain ronda itu pasti tanya, karena memang nuansanya tengah malam itu beda ya. Nah, masuk kepada akhir malam, nuansanya juga seger. Apalagi kalau orang yang habis sholat tahajud tuh rasanya fresh gitu kan, itu akhir malam. Dari mulai karakter, sifat, nuansa beda. Maka berarti Allah tidak bersumpah dengan seluruhnya malam ya, tapi yang dimaksud adalah pertengahan malam apabila cahayanya itu sudah menutupi cahaya siang. Ini karakter, sifat dan nuansa. Yang keempat, hikmah. Nah, kira-kira hikmah apa yang bisa dipetik ketika masuk awal malam? Hikmah apa? Sampai Allah memberikan isyarat di surah yang lain, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ada hikmah ketika mau masuki waktu malam. Orang tua dulu, bukan yang sekarang. Yang sekarang tapi produk dulu. Orang tua dulu, kalau ketika memasuki mau maghrib awal malam itu, mereka nasihatkan istrinya, anak-anaknya, hati-hati, jangan ada pintu yang terbuka.
Ya, tutup. Kemudian tempat air itu semua harus ditutup. Dan bocah-bocah, ya, bocah-bocah ketika mendekati waktu malam segera giring masuk ke mana? Ke dalam. Katanya ada apa? Nah, itu yang salah. Ya, ini hikmahnya. Kemudian di hikmah yang lain memberikan nasihat kepada orang-orang ya yang dalam kategorinya sudah mulai kurang sehat, sudah mulai udur, sudah mulai juga udur dengan usia. Ketika itu para ulama mengatakan, waktu Anda itu sebentar lagi memasuki awal malam. Atau umur Anda itu sebentar lagi memasuki waktu. Ini hikmahnya luar biasa. Ini di sini ada yang udah memasuki, bentar lagi memasuki waktu malam umurnya, ya, sebentar lagi. Gimana rasanya Pak kalau umur memasuki waktu malam itu? Biasanya cari angin, malah keseringannya masuk. Nah, itu kelihatan umur yang mendekati masuk awal malam, ya kan? Biasanya hujan-hujanan, ini kena hujan migren-migrenan. Itu pokoknya alamatnya itu ada. Likulli syai'in alamat. Segala sesuatu ada tandanya. Tandanya umur kita memasuki awal malam seperti itu. Gitu. Sudah rasakan semua ya, yang udah masuk 40 itu mulai, Masya Allah. Turun tangga di sana itu kalau usia 17 tuh loncat bisa. Tapi kalau dibalik usia 70 tahun, mungkin kalau boleh diraba dulu. Ini berapa ketinggiannya itu, Pak? Itu karena mau memasuki awal malam. Gimana kalau sudah pertengahan malam? Ya sudah selesai itu. Nah, kemudian jamaah sekalian, para ulama termasuk Al-Imam Ibnu Katsir, bila dikatakan malam ini sumpahnya ini menunjukkan kepada jahiliyahnya waktu itu manusia. Sehingga kata Al-Imam Ibnu Katsir, Allah menjadikan segala sesuatu itu azwaja, berpasang. Maka ketika Allah bersumpah dengan walaili, maka di surah lain juga Allah bersumpah dengan wasyams. Di sini bersumpah dengan gelapnya malam, ya di asyamas bersumpah dengan terangnya waktu siang. Gitu. Nah, dalam kebiasaan kita menyebutnya malam siang atau siang malam? Yang ada restorannya? Nah, sementara petunjuk Quran itu yang didahulukan yang mana? Asbabul nuzul surah wahyu itu turunnya malam dulu baru siang. Kalau Bapak baca doa Al-Ma'surat itu doa apa namanya? Pagi, petang, enggak dibalik juga kan? Kalau lihat asbabun nuzul mestinya apa? Malam dulu, ya, petang, pagi. Ini doa petang pagi, Pak. Ya, ini gimana tuh? Rancu kayak? Ya, karena memang kebiasaan kita. Ya, dan ternyata enggak pernah ada, ya. Habis terang terbitlah, kan enggak ada. Yang ada habis gelap. Nah, ini benar, habis gelap terbit terang. Ini benar. Al-lail dulu baru asyams. Kenapa? Ya, nanti yang punya rumah makan diganti itu. Rumah makan malam siang gitu. Mestinya siang malam gitu kan. Masya Allah. Nah, ini beda. Ini cerita bahasa secara bahasa. Nah, kemudian Allah juga bersumpah dengan apa? Wan nahari idza tajalla, dan bersumpah demi siang apabila sudah terang benderang. Demi siang apabila sudah terang benderang. Ini juga sama. Ada awal siang, ada pertengahan siang, ada akhir siang. Bilang yang dimaksud terang benderang jam berapa kira-kira? Nah, berarti kan Allah bukan bersumpah dengan awalnya, tapi kesempurnaan malam dan juga kesempurnaan siang. Ya, tengah-tengah, ausat, kesempurnaan malam, kesempurnaan siang. Dan juga Allah bersumpah yang ketiga,
wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Allah juga bersumpah demi zat yang telah menciptakan adzakar wal unsa. Siapa itu? Laki-laki dan perempuan. Nah, bila malam sifatnya, nuansanya, karakternya beda, siang juga sifatnya, nuansanya, karakternya berbeda. Pertanyaannya, ketika Allah bersumpah dengan yang ketiga, adzakar wal unsa, laki-laki dan perempuan, apakah punya karakter dan sifat yang berbeda? Nah, laki-laki dengan perempuan beda. Maka bila ada orang yang ingin menyamakan laki-laki dan perempuan, berarti ada ciptaan baru. Nah, ulangi, bila ada yang ingin menyamakan laki-laki dan perempuan, berarti ada ciptaan baru. Kenapa? Karena dari dulu Allah juga bersumpah laki-laki dan perempuan itu beda. Beda apanya, Pak? Sifatnya, jenisnya, apalagi karakternya, apalagi kecenderungannya beda. Iya, gini. Kita punya anak laki-laki perempuan usia katakanlah setahun. Setahun udah bisa jalan belum? Kata orang Sunda, lalangkah halu. Pak Nang tahu lalangkah halu? Bangun jatuh, bangun. Nah itu yang bukan orang Sunda nggak tahu tuh, lalangkah halu. Katakanlah 2 tahun. Bapak taruh di meja satu boneka, ya, yang satu senjata, mainan, boneka dan senjata. Kira-kira yang perempuan ngambil yang mana? Nah, yang laki-laki? Bila kecil sudah yang laki-laki sudah ngambil boneka. Hati-hati. Artinya apa? Fitrah kecenderungannya pun berbeda. Wa ma khalaqad dzakar wal unsa. Demi Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, semua juga tobako karakter sifatnya berbeda. Gitu. Maka kalau ketemu bapak-bapak, tiba-tiba suaranya halus, lembut, kecil, ya kita kadang-kadang setelah bertegur sapa, nyidikin, memperhatikan. Ini benar gak sih ini laki-laki? Gitu kan? Kenapa? Secara saut mestinya kan laki-laki itu gede, Pak, ngebas. Ini malah suaranya apa? Suara perempuan, gitu kan? Aneh kan? Ini Allah bersumpah. Allah bersumpah kenapa? Karena pasti endingnya pun juga berbeda-beda. Kan gitu. Maka laki-laki itu kalau sudah punya suara ya sudah, nggak usah diperhalus, apalagi dibikin supaya menarik. Enggak, itu karakter perempuan. Ya. Kan aneh kalau tiba-tiba ada MC, "Assalamualaikum." Kan aneh juga tuh. Nah, itu laki-laki bukan gitu kan? Itu dari segi tubuhnya pun juga berbeda. Nah, sampai 3 itu. Lalu Allah katakan, "Inna sa'yakum lasyata." Sesungguhnya usahamu itu pasti beda. Usahamu itu pasti beda. Nah, bila usahanya beda-beda, kira-kira hasilnya wajib sama atau wajib beda? Bila usahanya beda-beda, hasilnya wajib sama apa wajib beda? Wajib beda. Nah, tadaburnya sampai di situ. Kenapa sih sampai hari ini kita itu apapun yang ada di orang pengen kita miliki, padahal mestinya jenisnya beda, caranya beda, usahanya beda, wajib hasilnya pun juga beda. Ini Quran mengajak kita, hancurnya rumah tangga, hancurnya bertetangga, hancurnya bermasyarakat dan bernegara karena setiap individu menginginkan sama dengan yang lainnya. Ini hil yang mustahil. Kenapa? Karena Allah sebutkan inna sa'yakum lasata, sesungguhnya usahamu itu berbeda-beda, maka hasilnya pun pasti berbeda-beda. Nah itu. Nah, kita suami istri jelas beda ya. Kalau dalam bahasa ilmu tajwid itu nikah itu kan idgham. Idkhalu syai'in fi syai'. Memasukkan sesuatu yang satu kepada yang lain. Itu nikah, idgham. Maksudnya karakter yang lain kepada yang lain. Itu nikah itu idgham. Jadi kalau zaman di pondok, kalau sudah masuk babun nikah berarti bab idgham. Memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ini jangan ditafsirkan macam-macam. Ya, ini kan tajwid. Lalu di idgham itu kan ada idgham mutaqaribain,
atau ada mutajanisen, ada mutamasilen. Ya kan? Itu kan? Mutajanisen berarti jenisnya sifat dan hurufnya sama. Mutaqariben berdekatan. Mutamasilen sama. Artinya semuanya sebetulnya dari unsur yang berbeda. Ya, maka ketika ingin rumah tangga ideal itu bahagia, gitu kan? Maka mestinya berpikir realistis dan tidak boleh sok idealis. Berpikir realistis dan tidak boleh sok idealis. Kenapa? Karena idghamnya beda jenisnya, bahkan beda apa? Sifatnya. Atau mungkin sifatnya sama tapi makhrajnya beda. Ini bapak dengan istri itu sifatnya beda, makhrajnya beda. Coba, kalau ingin sama dan sama-sama ego, gak ketemu, Pak. Ya kan? Kenapa? Karena dari makhrajnya sudah beda, sifatnya pun beda gitu, Pak. Ya mestinya apa? Adalah idkhalu syai'in bi syai'in, memasukkan suatu kepada sesuatu yang lain, ya. Dengan apa? Biharfin mutaharrikin, dengan harokat yang atau huruf yang dikasih tanda harokat, ya, bihaisu yasirun harfan wahidan musyaddadan, sehingga dengan tanda tasdid itu maksudnya akdun nikah bisa hidup berdampingan bersama, itu baru bisa dibaca enak idgham tuh. Nun ketemu ya, nunnya mati, ya, masuk ke ya yang hidup. Idgham kan memasukkan yang hidup kepada yang mati. Siapa yang hidup? Laki-laki. Siapa yang mati? Ya makmumnya perempuan, sehingga bisa hidup bersama. Tidak dibaca waman, tapi kalau sudah diidghamkan dibaca wamai. Kemudian dibaca dengung 3 harokat supaya apa? Hidup bersama. Wamai. Enak tuh. Coba kalau waman dibilang idgham ternyata gak masuk, dibilang jelas juga ternyata 2 sudah bersuami istri, ribet. Ini harus ada identitas. Beda untuk tujuan yang sama, dan harus beda tapi untuk tujuan yang sama, dan nanti hasilnya pun berbeda-beda. Ini kalau belajar tajwid lah kayak gitu model. Jadi gampang diingat. Sampai di mana Pak pelajaran tajwid kita? Pernikahan. Kok ada di tajwid bab idgham itu pernikahan. Nah sekarang kok ada yang maunya sama semuanya, atau beda, tidak mutaqaribain, mutajanisin, mutamasilain. Berarti itu nikah sejenis dilarang dalam agama. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu dilarang. Kalau yang boleh itu cuma 3. Kalau enggak mutaqaribain, mutajanisin. Kalau enggak mutajanisin ya mutamasilain. Baru itu idgham yang benar. Enggak boleh. Ya mimi itu boleh, ya idgham mimi ya boleh. Maksudnya apa? Tapi itu angel. Kenapa angel? Mimi itu laksana turunan raja ke turunan raja lagi. Itu mimi, Pak. Idgham mimi raja. Kenapa? Karyawan cuma 1, Pak. Diciptakan cuma 1. Ya, kalau mim ketemu mim aja, mim ketemu ba enggak idgham. Mim ketemu yang lurus enggak juga. Itu angel. Hanya mim ketemu mim. Raja ke raja, keturunan bangsawan ke bangsawan. Udah enggak usah dipikirkan mimi itu. Karena gampang, karyawannya cuma 1. Belajar tajwid biar nyaman, enak caranya gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah, berarti kalau beda sa'yakum sifat dan makhrajnya beda untuk suami istri dzakar dan unsa, ya. Maka bila ingin satu hati satu langkah. Bahasanya gitu. Ini rumah tangga dulu nih. Satu hati satu langkah. Berarti kan harus memadukan antara makhraj yang beda dengan sifat yang beda. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Yakni memahami sifat dan karakter masing-masing. Contoh gini. Kalau ada bertengkar dalam rumah tangga selama ini, siapa yang minta maaf? Istri atau bapak suami? Nih jawaban yang jujur. Yang kita berantem sama istri. Ya. Yang duluan minta maaf siapa? Suami apa istri? Survei. Pengalaman suami. Wah, soleh semua ini. Suami. Suami, Masya Allah. Walaupun kita salah. Atau misalkan istri yang salah, tetap suami minta maaf. Itu ahsan. Tetapi para ulama menyebutkan, karena laki-laki itu nama juga rijal, qawwam. Ya, rijal qawwam itu gak mau dipandang dia lemah.
Ya, kalau nggak mau dipandang lemah biasanya, ya, maka para ulama lakukan ketaatan sebagai istri, maka dahulukan yang minta maaf itu adalah istri. Kenapa? Karena laki-laki itu qawwam, inginnya disanjung, nggak mau dilemahkan. Ya, kalau istri yang minta maaf, maafin saya, walaupun memang suami yang salah. Nah, sehingga suami itu karena kelaki-lakiannya itu disanjung, dia akan mengatakan, enggak, yang salah kok saya. Nah gitu. Yang dibutuhkan laki-laki itu adalah kelaki-lakiannya, egoismenya. Tapi yang dibutuhkan perempuan adalah ketenangan, kedamaian, dan pengakuan dari suaminya. Sehingga ketika istri mengatakan, maafin saya, padahal memang suami yang salah, suami langsung bilang, enggak, saya yang salah. Itu suaminya juga enak, disanjung sebagai suami, istri juga enak, kenapa? Diakuin sebagai istrinya. Maka kata ulama mengatakan, kalau ingin para istri menjadi istrinya raja, maka ketika ada apapun di rumah tangga itu, maka sanjunglah suami bak raja. Maka Anda, wahai perempuan, wahai istri, akan menjadi istrinya raja. Kan gitu. Ya, jadi para istri kalau pengen jadi istri raja gimana, Pak? Jadikanlah suaminya seperti raja, maka istri otomatis akan menjadi raja. Nah gitu. Ratu lah kalau ya, istri raja kan namanya. Kan raja istri raja kan? Istri raja. Coba kalau suami istri memperlakukan suaminya, mohon maaf, layaknya seperti nah itulah ya, camat ya, si camat. Ya, memperlakukan seperti lurah berarti istri. Ya begitu rumusannya. Kenapa? Usaha yang dilakukan oleh istrinya itu tidak mengkhianati hasil. Gitu kan? Tidak mengkhianati hasil. Ini kan kadang-kadang ya suami itu egoisme, ya. Tetapi tadi tetap berpikir realistis, tidak boleh sok idealis. Gini, Pak Nang semuanya nih. Kalau kita sakit, ini usaha tidak mengkhianati hasil. Sakit, pengennya kira-kira idealnya diapain sama istri itu? Idealnya pijitin? Ya dimanja itu dipijitin, apalagi itu? Idealnya pengennya idealnya gimana? Lus-lus, diusap-usap, bila perlu gak ditinggalin selangkah pun, ya kan? Terus diapain lagi? Wah, pokoknya suami itu pengen istri itu ideal. Diapain semuanya kalau sakit? Pokoknya tinggalin, ma jangan tinggalin. Siapa yang masak? Ma jangan tinggalin. Siapa yang nyuci? Idealnya gitu kan? Bangun tidur idealnya gimana? Kopi udah ada. Apalagi idealnya? Pisang goreng udah ada. Apalagi? Air hangat untuk mandi ada. Itu idealnya, tapi itu gak realistis loh, Pak. Idealnya tapi tidak apa? Toh istri pun juga pengen sama. Iya kan? Ya tidak realistis. Istri tuh kalau nanya gimana pengennya, Pak? Cucian sudah ada yang nyuci. Itu idealnya istri juga minta gitu kan? Bila perlu juga istri itu apa? Kalau pakaian juga sudah semuanya baru. Itu idealnya, tapi itu juga tidak apa? Tidak realistis. Maka usaha itu tidak akan mengkhianati apa? Kalau suami menuntut istrinya ingin sebagaimana ibunya sendiri, itu mustahil. Ya kan? Pengennya ketika apa-apa seperti ibu kita, kan mustahil. Kenapa? Ibu kita itu, Pak, betul sangat idealis. Kenapa? Ngurus anaknya tanpa pamrih. Coba tanya istri kita, Pak. Istri kita ngurus bapak semua, gak ada yang gak pamrih, semua pamrih. Tanya deh kalau gak percaya. Jadi gak boleh nuntut istri pengen idealis, itu tidak rasionalis. Gitu kan? Sehingga nanti ayatnya berbunyi, fa amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Gitu. Pokoknya berhenti deh nuntut isi idealis. Ya, tapi harus apa? Ya kalau bangun tidur masih dibangun itu kan realistis itu. Ya, coba kalau bapak tidur udah enggak dibangunin. Ya, tidur ditinggalin lagi, yang ada cuma selimut. Wakilnya adalah guling. Nah, itu baru tuh, Pak. Ini masih dibangunin, Bi. Bangun, Bi. Sudah 4:30. Ya itu realistis tuh, Pak. Ya misalkan kalau disuruh minta kopi, kata istrinya apa? Masakin dulu airnya. Itu realistis tuh.
Istri yang nuangin kopinya sama gulanya, bapak yang masak. Itu kan realistis, mah. Pengennya udah di sofa gitu. Kopinya mana nih gitu kan? Setiap hari, ya gak realistis juga. Apakah kita juga sudah seperti itu? Jadi jangan berpikir pengen istri itu memperlakukan suami seperti ibu kita, nggak mungkin. Dibalik juga, para istri juga jangan berpikir ya suami itu diminta idealis sebagaimana bapaknya sendiri, nggak mungkin. Kita punya anak, Pak, anak perempuan, dekatnya sama siapa? Bapaknya. Maka dia sampai ketika besok mewalikan itu, minta izin kan? Al-bikr itu perawan kepada siapa? Walinya. Menangis. Kenapa? Anak yang sangat dekat sama ayahnya begitu akan nikah dilepas bersama laki-laki yang baru saja dikenalnya. Anak kita yang gadis menangis, bapaknya pun juga menangis. Setelah berumah tangga, anak gadis itu menuntut suaminya kasih sayangnya sebagaimana ayahnya. Mungkin apa gak mungkin? Itu tidak realistis. Bilang nih Pak sama istri, jangan menuntut aku seperti ayahmu, itu tidak realistis. Ya, tuntutlah aku sebagaimana suamimu. Maksudnya apa? Ayahmu itu kalau minta sesuatu yang gak mampu pasti akan diusahakan. Tapi Anda sudah menjadi istriku, tidak boleh menuntut sesuatu yang tidak mampu. Kenapa? Aku bukan ayahmu, tapi kau adalah suamimu. Itu bernamanya fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu, maka rumah tangganya akan sehati dan selangkah. Gitu. Nah, sehingga Quran menyebutkan fa'amma man a'ta, adapun orang yang menderma, wattaqa atas dasar takwa, wa saddaqa bil husna, dan meyakini hasil itu tidak mengkhianati usaha. Naam. Ya, fasanu yasirul yusra, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk mendapatkan yang lebih baik. Ya, ini belum jam 6 nih. Anu ulangi. Fa amma man a'ta. Adapun orang yang menderma. Baik. Sifat orang yang baik itu yang realistis ketika ingin mendapatkan hasil yang realistis juga menderma dengan sesuatu yang terbaik. Menderma dengan sesuatu yang terbaik. Pertanyaannya gini. Bila kita punya makanan, satu kurmanya mejol, yang satu kurmanya sukari. Kemudian ada yang kita mau sedekahi dengan kurma tersebut. Mana yang kita berikan? Sukari apa mejol? Nah, ini kan harus realistis ketika ingin mendapatkan hasil yang tidak mengkhianati usaha. Yang mana? Mejol atau sukari? Kalau yang diberikan adalah sukari, alasannya apa? Karena sukari lebih murah daripada, berarti hasilnya yang mana nanti? Ya seukuran sukari. Jangan berharap apa? Mejol. Karena Quran menyebutkan fa'ama man atawattaqo, orang yang memberi atas dasar takwa itu akan memberikan sesuatu yang terbaik. Itu atas dasar apa? Takwa. Kemudian fasanu yasirul yusra, maka Allah akan mudahkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Gitu. Nah, selama ini kalau belum maksimal berarti ada yang salah dalam apa? Usahanya. Ya kan? Satu mungkin menderma tapi bukan yang terbaik, atau menderma bukan dengan sesuatu yang kita juga sayang. Keseringan kita kalau sedekah atau ngasih baju kepada orang adalah baju yang memang kita sudah nggak suka. Akuin deh. Yang nggak suka udah nggak pakai, bahkan sudah menjadi apa? Ya di rumah itu apa ya? Udah jadi kabang-kabang mungkin, ya nambah berantakan di gudang, baru dia biar gudang bersih keluarin sedekahin, bukan yang terbaik. Dan juga ngasihnya wattaqo, bukan atas dasar apa? Takwa. Kenapa Pak? Nih sampai 3 karung, nah ini udah sampah di rumah kasih orang, bukan atas dasar takwa Pak. Kenapa? Pengen rumahnya bersih, bukan atas dasar takwa Pak. Ngasih makanan ke masjid, kenapa? Udah gak kemakan nih, kulkasnya penuh, itu bukan atas dasar takwa. Kenapa? Biar kulkasnya kosong. Kan ada yang salah yang benar. Berarti kan jangan salahkan hasilnya, kenapa? Usahanya yang gak benar atau belum maksimal, gitu kan? Atau wattaqo. Gini Pak, ketika Nabi alaihissalam hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, sampailah di Kuba, Nabi membangun masjid yang kita kenal dengan masjid apa?
Kuba. Itu tanah wakaf dari Kalsum Al-Hindi, Al-Hamidi, ya. Dari kabilah Amir bin Auf. Dibangun oleh Nabi SAW. Sehingga di At-Taubah 108 disebutkan bahwa masjid itu dibangun ussisa ala taqwa. Sama tuh. Dibangun atas dasar takwa. Sehingga ketika Nabi keluar hari Jumat menuju Madinah, melanjutkan jalan Kuba, kemudian keluar menuju Madinah. Di kilometer 4. Ya, di kilometer 4 persis di kabilah Bani Salamah. Bukan Cipularang aja yang punya kilometer itu. Ya. Keluar dari Kuba persis kilometer 4 itu ada di lembah namanya ada Masjid Bani Salim. Nabi ikut sholat Jumat karena memang Jumatan di situ. Ketika Jumat itu Nabi juga berkhutbah dengan 9 poin. Yang menarik di sini tentang apa namanya? Menderma masjid. Itu Nabi mengatakan, wahai para pengurus masjid, bila ada musafir, kasih makan dia. Bila musafir itu tidak punya pakaian, kasih pakaian. Dan menariknya, bila musafir menginginkan tempat tinggal, biarkan tidur di masjid. Ini. Yang menariknya hari ini, banyak masjid dan mushola membangun masjid pakai serokan, cari duitnya, jalan. Yang diminta siapa? Musafir. Setelah masjid selesai, tulisan terpampang, dilarang bagi para musafir, dilarang tidur di masjid. Gimana tuh? Minta duitnya ke siapa? Musafir. Sudah jadi yang duluan diusir siapa? Musafir. Ada kan ya gitu, Pak? Oh. Lucu lagi tuh. Musafir yang diminta. Sampai didoain panjang lebar. Moga perjalanan Anda hari ini selamat. Macam-macam. Selesai masjid. Hanya mau pipis saja ditutup tuh masjid. Mau pipis itu dikunci tuh masjid. Ya dibukanya dulu kalau enggak seminggu sekali lah. Kan? Bagaimana ini menderma atas dasar takwa? Itu kan menderma, menolong tahun orang yang kesulitan. Maka gini Pak. Ikhlas itu tidak bisa dikaitkan dengan materi. Karena ikhlas itu urusan apa? Hati. Misalkan ada imam di sini, marbot, enggak usah dikasih apa namanya? Bulanan lah. Enggak usah, kenapa? Dia kan biar ikhlas. Ikhlas itu tidak ada kaitan dengan materi, Pak. Kata siapa? Contoh. Pernah Bapak enggak kepepet pengen pipis di rest area yang sudah sangat? Tapi tiba-tiba ketemu tempat pipis itu, Pak, 5.000 tuh. Yang biasa cuma berapa? Sangat-sangat sekali pengen pipis. Bapak pipis, ikhlas enggak ketika ngasih 5.000? Sangat ikhlas, kenapa? Sedang butuh, Pak. Kalau enggak ikhlas tuh aneh, Pak. Ini 5.000, 10.000 pun kata kita, saya bayar, kenapa? Ini sudah kebelat banget, betul gak? Ikhlas tuh gak ada kaitan dengan materi, Pak. Dengan apa? Hati. At-taqwa wal ikhlas hahuna. Takwa dan ikhlas tempatnya di sini. Bukan di fulus, Pak. Boleh jadi semakin besar duitnya, semakin apa? Ikhlas. Bahkan semakin tidak digaji, malah semakin tidak ikhlas. Bisa jadi. Jadi bagi para dekam yang punya masjid itu sebetulnya kalau ada orang tiduran di masjid, itu sebetulnya Nabi juga maju. Gak ada masalah tidur di masjid. Bagi musafir. Nah malah bagus, kasih bantal. Ya, kasih makan, kasih baju gitu kan. Ini malah ya Allah dilarang tidur di mana? Bukan tidur, dilarang tidur. Tiduran aja dilarang. Gimana tidur coba? Betapa kejamnya itu pengurus. Ya, padahal dia cari duitnya dari siapa? Musafir, dari orang yang jalan, dari bahkan hari Jumat. Bapak-bapak yang hadir di sini, kami sangat membutuhkan sekali untayan apa? Tangannya untuk membantu pembangunan masjid. Lah, itu sudah jadi, Pak. Tidurannya dilarang. Seakan-akan tidak ada tempat bagi siapapun di masjid itu, hatta di emperannya. Innalillahi. Hati-hati nih para pengurus. Makanya ahsan itu kalau masjid dia punya kamar, gitu. Untuk siapa? Musafir punya kamar. Ini kamar ustadz kalau sholat Jumat, kamar kalau si ustadznya bawa istrinya, kan gitu kan? Boleh kan ustadz bawa istri, Pak? Istrinya dia, bukan istri orang. Boleh kan tuh? Ya kalau Jumatan di mana kalau nggak punya kamar, gitu kan? Boleh. Kalau sedang Jumatan ada orang yang tidur ngantuk, suruh tidur dulu, boleh kan?
Boleh. Masjid itu harus punya kamar. Mudah-mudahan di ke depan punya. Mungkin 2 atau 3 kamar. Ya, ini kamar tamu, ini kamar musafir. Masya Allah loh Pak. Ya. Atau mungkin ada pengurus yang mau nikah lagi. Ya kan gitu. Ada kamar disiapkan di mana? Lah boleh aja. Masjid kan bukan hanya untuk tempat sholat Pak, tapi ibadah yang mahdhah dan ibadah yang goir. Ingat, ayat ini menunjukkan hasil apapun yang dilakukan oleh kita semua termasuk kebaikan pengurus, maka tidak akan mengkhianati hasilnya. Usaha apapun tidak akan mengkhianati. Bahkan dikatakan fasanu yasirul yusra, Allah akan mudahkan menuju kebaikan. Yang dimaksud al-husna intinya adalah husna, kata Ibnu Katsir menyebutkan al-jannah, usaha yang maksimal, yang baik dan terbaik yang dilakukan oleh siapapun, maka hasilnya endingnya adalah Allah berikan balasan al-jannah, surga. Itu. Tapi kalau sebaliknya, wa amman bakhila. Nah ini yang terakhir. Adapun orang yang bakhila, apa bakhil itu? Pelit, koret, kikir, pelit, buntut kasiran. Ya itu pokoknya banyak lah. Ya kan? Bakhila. Wastagna, dan dia merasa cukup. Maksudnya apa? Gak butuh orang. Ada tuh kan orang yang gak butuh orang tuh Pak. Anda ulangi. Ada orang yang hidupnya seakan-akan gak butuh. Ada gak? Ketemu orang diem aja gak mau salaman. Itu orang gak butuh orang. Padahal dia orang. Kalau mati pun diurusnya apa? Orang. Ya, kecil-kecilannya kepleset jatuh juga dibangunin orang. Tapi dia seakan-akan gak butuh. Ada kan ketemu orang gitu? Ya Allah, ini orang kok gak butuh orang kayaknya. Butuhnya siapa dia Pak? Istrinya orang, anaknya orang, ibu bapaknya orang, RT-nya orang, ya RW-nya. Wah, kok ketemu gak butuh orang. Ini namanya bakhila wastagna. Bakhil. Bakhil apa? Bakhil untuk menyambut saudaranya dengan senyuman, bakhil. Bakhil untuk menyapa saudaranya dengan salam, bakhil. Bakhil untuk apa? Idkhalus surur, biar orang tuh kalau dilihat tuh senang, bakhil. Dan itu wastagna, tidak butuh yang lainnya. Maka Bapak ketemu orang tegur, itu orangnya Bapak tidak bakhil. Kalau gak negur tuh bakhil. Pelit, negur aja gak bisa, pelit ente. Itu bahasa Betawinya. Pelit ente, negur aja gak bisa. Ya kan? Salaman aja gak mau, bakhil. Biasanya kalau sudah bakhil masuk kepada paket yang ketiga. Apa itu? Wa kadzdzaba bil, dia mendustakan balasan. Kenapa? Enggak butuh. Biasanya ada gak yang miskin pelit? Sudah miskin pelit? Banyak. Yang kaya pelit? Banyakan mana? Sama lah kayaknya ya. Pelit banyak, yang miskin pelit banyak, yang kaya pelit juga banyak. Tapi kalau yang miskin pelit ya wajar ya, ya kewajar lah. Mau diberikan apa? Kalau materi ya, materi. Kalau kaya kan ya. Tapi sebetulnya kita semua bisa menderma. Yang miskin dia ya menderma dengan kemiskinannya. Yang miskin menderma dengan apa? Ya ketemu orang ya sudah miskin gak mau negur lagi, aduh. Ya kan? Udah miskin gak mau negur, ya kan? Tambah kismin kalau begitu. Ya bukan miskin lagi, ya. Ini para ulama menyebutkan bakhila bukan hanya materi, tapi berbagai hal. Termasuk yang ringan, menegur, menyapa, menjawab salam, ini yang ringan, coba menderma. Gitu. Bakhila wasdalak wa kadzdzaba bil husna. Bahkan gini, Pak. Ada orang yang tinggal bersosialisasi dengan orang banyak, itu kalau diajak kerja bakti enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena dia saya udah kaya, enggak butuh pertolongan orang. Seakan-akan segala sesuatu ingin apa? Mendapat imbalan. Enggak. Toh yang baik itu akan baik menurut Allah juga kan? Kita butuh akhirat. Ada orang yang enggak mau, kenapa? Merasa sudah kaya, enggak perlu bantuan orang lain. Udahlah, hidup sendiri. Bila perlu satu pulau sendiri hidupnya. Kan ada gitu kan? Maka semakin kaya, semakin menyendiri, maka menunjukkan semakin kelihatan bakhilnya. Ya, itu. Hati-hati Pak, jangan jadi orang apa tadi? Bakhil. Wa kadzdzaba bil husna. Maka Allah balas. Hasil usahanya dibalas. Fasanu yassiruhu lil usra. Maka Allah akan mudahkan baginya
untuk mendapatkan kesulitan-kesulitan. Sama, yang satu dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan hasil usahanya, yang satu dimudahkan untuk bertemu dengan kesulitan hasil usahanya. Maka sekali lagi ayat ini mengajak kepada kita untuk kita tadabbur, ya, hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha. Entah, ya, yang baik pasanu yasirul yusra, yang buruk pasayunassiruhu lil usra. Maka tinggal kita introspeksi diri. Apakah sampai hari ini kita termasuk orang yang dominan yusra atau dominan usra? Mana? Yang dominan kita usra apa yusra? Kalau yusra berarti dominan kita berbuat baik, maka hasilnya juga yusra. Tapi kalau usra kita sulit untuk melakukan kebaikan, maka hasilnya juga usra. Maka jadilah yang yusra, jangan jadi yang usra. Itu aja insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk senantiasa melakukan kebaikan, sehingga Allah akan mudahkan mendapatkan kebaikan. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan, karena hasilnya pun juga pasti keburukan. Ini hanya tadabbur 1 sampai 11 insyaallah. Mudah-mudahan bulan yang akan datang kita lanjutkan. Cukup. Kalau ada yang masih bertanya mungkin 10 menit ya. Ya, silakan.